Hello everyone, welcome back to my video. Here I will explain and present learning material about event preparation. Nah, before that, I would like to introduce myself. My name is Mikaeli Marceli Hutagalung. My student ID number is 21021355174. I'm a student of Riau University, accounting major. Event preparation is an activity that we commonly exert in everyday life, such as birthday event, wedding event, family event, religious event, and others. Artinya, persiapan acara secara umum sering kita jumpa di kehidupan sehari-hari, seperti contoh acara ulang tahun, acara pernikahan, acara keluarga, acara keagamaan, dan lainnya. As for table of contents, the event preparation them consists of, artinya daftar isi atau daftar konteks dari tema persiapan acara yang kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama yang akan dibahas, the first, learning objective the event preparation theme. Artinya yang pertama itu tujuan pembelajaran dari tema persiapan acara. Terus yang kedua, second, grammar analysis of the event preparation theme. Artinya yang kedua yang akan kita bahas yaitu tata bahasa. Yang akan kita bahas yaitu menganalisa tata bahasa dari tema persiapan acara pada video ini. Terus yang ketiga, the third, reading analysis of the event preparation theme. Artinya menganalisis bacaan pada event pada persiapan acara, pada tema persiapan acara. Nah, pada reading ini kita akan membahasnya di mana akan disediakan satu tema yang akan kita baca dan kita akan menganalisisnya dengan adanya soal-soal yang merujuk atau untuk menambah pemahaman kita terhadap materi pembelajaran event preparation. Nah, yang keempat yaitu atau fourth, writing method of the event preparation theme. Artinya metode menulis tentang tema persiapan acara. Jadi akan kita bahas bagaimana sih langkah-langkah atau metode untuk menulis suatu surat terkait persiapan acara. First, learning objective atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, tata number 1, writing a letter related to vocabulary and grammar. Artinya, menulis surat yang berkaitan dengan kosakata dan tata bahasa. Nah, number 2, reading for specific information and scanning a letter about event preparation. Artinya, membaca untuk mendapatkan informasi dan membaca secara cepat terhadap surat tentang persiapan acara. As for the general vocabulary of the event preparation theme among others, nah, yaitu artinya tadi adapun kosakata umum yang dipakai pada tema persiapan acara di video kali ini yaitu yang terdiri dari preparation means artinya persiapan, invitation undangan, reception resepsi, reception hall aula resepsi, guest tamu, order memesan, pack artinya mengemas, attend artinya menghadiri, decide artinya memutuskan, and liven artinya memeriahkan, hire artinya menyewa, neighborhood artinya lingkungan. Second, grammar analysis of the event preparation theme. Artinya, analisa tata bahasa dari tema persiapan acara. Nah, tata bahasa yang dipakai pada tema event preparation atau persiapan acara di video ini yaitu umumnya atau utamanya memakai present perfect tense. Nah, mengapa pakai present perfect tense? Kita harus tahu dulu apa itu present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang atau telah selesai pada suatu titik tertentu di masa lalu. Namun efeknya atau dampaknya masih berlanjut di masa sekarang. Nah, ada pun 3 bentuk kalimat tenses dengan rumus tenses present perfect tense yaitu pada kalimat positif, subject ditambah have atau has ditambah past participle. Contohnya, Ria has chosen her wedding dress. Ria sudah memilih gaun pernikahannya. Nah, dan ada di contoh kedua teman-teman juga bisa lihat apabila pakai subject they maka pakai have to be-nya ya. Disesuaikan aja, bukan to be. Kepemilikannya. Lalu
pada bentuk kalimat negatif, rumusnya subject ditambah have atau has, ditambah not, ditambah past participle. Contohnya, Ria hasn't chosen her wedding dress. Artinya, Ria belum memilih gaun pernikahannya. Nah, sama dengan pada bentuk kalimat positif, apabila dia they, maka tambahin have, dan pada kalimat negatif tambahin do. Nah, juga pada kalimat yang berbentuk kalimat tanya, rumusnya have atau has ditambah subject ditambah past participle. Contoh kalimatnya, has Ria chosen her wedding dress? Apakah Ria sudah memilih gaun pernikahannya? Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua, karena dia they, maka pakai have di depannya. Nah, pada contoh-contoh kalimat yang ada di layar ini atau di video kali ini, ada kata chosen. Chosen kan artinya memilih. Karena kita tahu di sini ada keterangan bahwa past participle. Nah, saya jelaskan dulu. Past participle pada kata kerja ini terletak pada kata kerja ketiga atau verb 3. Jadi choose itu atau verb 1 dari kata memilih pada present perfect tense harus memakai kata kerja ketiga yaitu chosen. Begitu juga dengan book. Kalau kata awalan pertamanya itu book, tapi karena kita memakai present perfect tense pada tensesnya itu, maka kata kerja yang akan kita pakai yaitu past participle, yaitu kata kerja ketiga. Begitu ya teman-teman. Verb atau kata kerja. Kata kerja terdiri dari dua, yaitu regular verbs dan irregular verbs. Regular verbs adalah kata kerja yang beraturan dan irregular verbs adalah kata kerja tidak beraturan. Di sini kita bisa melihat ada tiga jenjang kata kerja yang berbeda-beda. Yang pertama itu present, di masa sekarang, past, di masa lalu, past participle itu di masa lalu tapi bisa dipakai di masa sekarang. Jadi present itu lebih dikenal dengan verb 1, past dikenal dengan verb 2, dan past participle dikenal dengan verb 3. Nah, pada grammar yang dipakai di tema pembelajaran persiapan acara atau the event preparation time itu memakai tenses present perfect tense yang di dalamnya terdapat unsur past participle atau verb 3. Jadi untuk verb 3 itu sendiri sangat dipakai atau sangat utama dipakai di dalam membaca atau menulis terkait persiapan acara, materi pembelajaran persiapan acara. Nah, selanjutnya akan kita sama-sama bahas atau teman-teman temui apa sih persiapan acara, bentuk-bentuknya dalam bacaan itu akan teman-teman temui umumnya dalam bentuk surat. Oke, sekian untuk slide ini, dan untuk slide selanjutnya. Third, reading analysis, artinya analisis atau analisa bacaan atau menganalisis bacaan gitu ya teman-teman. Nah, adapun bacaannya yang tertera di layar yaitu berbentuk surat dari di sini suratnya dari Cindy untuk Jen. Suratnya seperti penulisan surat pada umumnya, di atas ada tempat kota si pengirim, tanggal pengiriman. Oke, kita baca. Pekanbaru 13 June 2022. Dear Jane, I can't believe my wedding is only a month away. I have been so busy with all the preparation that I haven't had a chance to write to you for age. I have chosen my wedding dress. It's an absolutely beautiful. Wait till you see it. I have ordered the flower for the church too. We have decided to have pink and white roses because they are my favorite. Most of the guests have already replied and are coming. My parents have helped a lot. My father has already booked a place for the wedding reception, and my mother has taken care of the menu. Of course, there are a few things I have done yet, and I'm running out of time. For example, I have decided what kind of wedding cake to order, and I haven't hired any musicians yet. I haven't found a photographer either.
However, I'm definitely going to take care of everything this week. Anyway, that's all for now. Don't forget, the wedding is on 30 June. See you then. Lots of love, Cindy. Nah, ini kan teksnya teman-teman. Di slide selanjutnya adalah berupa analisis dari bacaan ini. Oke, kita lihat ya. Third, reading analysis. Ketiga, kita masih bagian ketiga teman-teman. Analisa bacaan. Jadi bagaimana caranya? Selain hanya membaca, kita juga perlu memahami teks bacaan dengan cara menganalisa teks bacaan, yaitu melalui pertanyaan. Di sini ada soal yaitu read Cindy's letter to her friend Jenna, giving information about her wedding preparation. Then read statement 1 to 8 and mark them as true or false. Artinya, baca surat milik si Cindy untuk temannya tadi, si Jane, untuk mencari informasi tentang persiapan pernikahannya. Lalu baca pernyataan 1 hingga 8 dan tentukan apakah dia benar atau salah, true or false. Ya, kita lihat pada pernyataan pertama itu Cindy wedding is only a week away. Oke teman-teman, pernyataan kedua she has chosen her wedding dress. Pernyataan ketiga she hasn't ordered the flowers yet. Pernyataan keempat her mother has booked a place for the wedding reception. Pernyataan kelima she hasn't decided what kind of wedding cake to order. Number 6 atau number 6 she has hired some musicians. Nah, yang ketujuh atau 7 she hasn't found a photographer. Dan yang terakhir atau last one 8 the wedding is on 5 November. Oke, kita lihat dulu ya dari teks selanjutnya. Ini harus kita udah ingat lah teman-teman ya, cuma 8 pernyataan aja. Ini ya, yang ke-8 ini apakah dia true atau dia false? Kita bisa ceknya nanti ya teman-teman. Oke, kita akan masuk untuk menganalisanya di slide selanjutnya. Baik, ini slide selanjutnya ini tentang jawaban dari analisa bacaan melalui pertanyaan true or false. The answer to the reading analysis question. Nah, ini teksnya yang tadi ya teman-teman. Apabila tadi teman-teman sudah mempause video ini, pasti teman-teman bisa mengecek atau memastikan pernyataan dengan jawaban yang sudah saya cari sendiri atau sudah saya analisa. Nah, pada bagian pertama itu, pada pernyataan pertama itu false ya teman-teman, false. Oke. Pada pernyataan kedua itu true. Oke, true ya teman-teman. Pada pernyataan ketiga itu false. Pernyataan keempat itu juga false. Mengapa false? Nah, teman-teman coba baca. Karena saya ingat nih, karena saya hampir salah ya di sini. Saya kira ini mother, ternyata ini father. Nah, jadi kalau di pernyataan itu mengatakan bahwa ibunya yang memesan atau membooking tempat untuk acara resepsi pernikahannya. Padahal yang memesannya itu ayahnya, bukan ibunya. Lalu pada pernyataan yang ke-6 itu benar ya teman-teman, sesuai dengan yang ada di teks. Pernyataan yang terakhir itu tidak ya teman-teman, karena dia belum menyediakan itu, belum meriah gitu, belum mencari musik yang meriah di acara pernikahannya. Terus yang terakhir itu benar ya teman-teman, sesuai dengan teks dan pernyataannya. Nah, pada pernyataan pertama tadi kan itu false. Mengapa false? Karena kalau pernyataan pertama mengatakan bukan 1 bulan, melainkan 1 minggu. Padahal di teks itu 1 bulan. Terus yang pada pernyataan ketiga itu dia sudah memesan bunga untuk di gereja. Padahal dia di teks itu dia mengatakan dia belum memesan, padahal dia sudah memesan. Oke, selanjutnya udah kita bahas ya teman tadi, kalau yang father ini kenapa salah tadi, karena mamanya ya mother di pernyataan, makanya tidak sesuai. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa pausekan dulu, teman-teman cari sendiri, atau teman-teman bisa ulang-ulang video ini biar sama-sama dia bisa menganalisa dan memahami untuk membedakan atau menyesuaikan pernyataan dengan yang ada di teks.
dan juga teman-teman, seperti yang kita ketahui di teks event preparation ini atau persiapan acara ini itu menggunakan tenses present perfect tense. Nah, di sini kita cari juga nih, kan tenses present perfect tense itu ditandai dengan adanya kata-kata have atau has, terus memakai verb 3 ya, verb 3. Ini sesuai teman-teman. Oke, kita coba cari pakai warna yang lain. Nah, seperti contoh ini, we have decided. Nah, ini kan verb 3, ini dia memakai have lalu verb 3. Terus my parents have helped a lot. Orang tuaku menolongku sudah banyak menolongku. Have, ada help, berarti ini pakai verb 3 teman-teman. Terus mana lagi ya? Kita cari lagi banyak nih teman-teman. Di sini dia pakai have not, berarti dia dalam bentuk kalimat negatif ya teman-teman. Ini juga have not pakai dalam bentuk kalimat negatif, pakai verb 3 atau past participle. Oke, ketika ada dia suatu kalimat untuk sama sebenarnya kalimatnya, yaitu untuk kalimat positif, misalnya contoh my father has already. Kenapa pakai already? Ini untuk memastikan sudah selesai gitu, sudah dilakukan. Memang itu udah already selesai. Berarti sini ayahnya sudah selesai menyewa atau memesan tempat untuk resepsi pernikahan. Nah, ditandai dengan adanya has, lalu verb 3 ya teman-teman. Oke, terus di sini juga ada I haven't had. Kalau dia orang ketiga itu kan kayak she, he, it itu pakai has ya teman-teman. Tapi kalau I, you, we, they itu pakai had. Oke, itu aja yang bisa kita analisis dari bacaan untuk present perfect tense ini. Untuk bacaan event preparation theme atau tema persiapan acara. Nah, di surat ini kan dalam bentuk surat ya teman-teman. Nah, di surat ini yang harus kita ketahui bahwa surat ini menceritakan tentang si Cindy akan melangsungkan acara pernikahannya. Dia ingin mengundang atau ingin adanya kehadiran dari temannya si Jani. Ya teman-teman. Nah, bagian terakhir yang akan kita bahas yaitu word writing method of the event preparation, yaitu metode penulisan untuk materi persiapan acara. Nah, di sini cara-caranya yaitu melalui instruction. Instruksinya yaitu use the prompt and the paragraph plan to write a letter to a friend giving information about your birthday party dengan ketentuan 70 hingga 100 words atau kata-kata. You can start the first paragraph like this. Oh, dia sudah mengasih satu kalimat pertama, yaitu sorry, I have written for each, but I have been very busy with all the preparations for my birthday. Nah, ini kerangka-kerangka ketentuannya teman-teman. Yang pertama yaitu for my friend. True, berarti dia tidak pakai not, berarti dia kalimat positif. Oke. Yang kedua juga begitu, buy everything I need for the barbecue. Dia pakai kalimat positif. Order a cake, dia pakai kalimat negatif karena false. Berarti nanti kita lihat aja nanti di teksnya teman-teman. Yang keempat, borrow some CDs. True. Yang terakhir, buy a film for my camera. Oke. Kita harus melihat bentuk inilah strukturnya, dari kasih tahu poin-poinnya, ketentuannya untuk menulis suatu surat dari kita untuk mengirimkan surat kepada teman kita tentang persiapan acara ulang tahun. Oke, teksnya akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Nah, masih di bagian keempat yaitu metode menulis writing method pada materi event preparation, persiapan acara. Nah, di sini kita menulis persiapan acara ulang tahun ya teman-teman. Oke, jadi ini model teksnya yang akan kita bahas. Nah, yaitu tadi kan pas ya, kalau surat di atasnya harus ada keterangan seperti ini, baru dear Dolly. Nah, yang nulis siapa? Yang nulis adalah Lisa. Yang menerima surat adalah Dolly. Oke. Di ketentuan tadi diminta bahwa benar dia sudah menghubungi atau menelpon temannya
Nih, kita harus ada memasukkan satu ketentuan. Contohnya ini, I have already found friends. Lalu yang kedua tadi kan true juga terkait membeli barbecue. I have already booked. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas pada bacaan, analisa bacaan. Ketika kita sudah pandai menganalisa bacaan, maka kita sudah tidak sulit lagi untuk mengetahui metode penulisan surat terkait persiapan acara, baik itu acara ulang tahun, acara pernikahan, acara keluarga maupun acara keagamaan. Nah, di mana hal penting yang harus diingat yang pertama yaitu memakai grammar, tenses, memakai grammar atau tata bahasa, yaitu tenses apa yo? Tadi sudah dibahas, yaitu tenses present perfect tense. Present perfect tense itu memakai verb 3. Ya teman-teman, dia memakai verb 3. Di sini bisa kita lihat verb 3 seperti ini contohnya. Book ini verb 3, bored ini verb 3 juga, ordered verb 3, book verb 3 juga. Lalu apalagi ciri khasnya dari present perfect tense, yaitu dia memakai have atau has. Pada kalimat positif dia have, pada kalimat negatif dia haven't. Lalu ada lagi satu lagi, yaitu dia juga memakai had dan juga has. Memakai had ini dia lebih kayak memastikan. Jadi that I have had a chance. Oke. Lalu kita juga harus ingat pada surat persiapan acara pasti ada kata-kata atau vocabulary yang sering kita temui. Seperti yang sudah dilampirkan pada slide-slide sebelumnya. Salah satu contohnya tadi yang ada yaitu Oke, kita cari dulu ya teman-teman. Kenapa sih perlu pakai vocabulary gitu? Kenapa kita harus tahu? Pada awal slide tadi sudah saya lampirkan, karena untuk apa? Agar pada saat kita membaca ataupun menulis, kita sudah tahu apa yang kita baca, apa yang kita tulis. Jadi kita tidak perlu lagi sulit atau merasa susah. Apabila kita kurang vocabulary, maka kita juga akan susah baik membaca maupun menulis suatu materi yang berbahasa Inggris. Jadi kita perlu memperbanyak kosakata, ya teman-teman. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi pembelajaran, yaitu tema persiapan acara atau the event preparation tab. Di sini saya juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penulisan ataupun materi yang saya sampaikan, dan saya harap adanya kritikan dan saran dari para teman-teman yang menonton video ini agar saya bisa memperbaiki video ini dan lebih teliti lagi di video-video selanjutnya. Thanks everybody for watching my video. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk saya sendiri maupun teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you next time. Semoga teman-teman tetap semangat dalam belajar, baik itu belajar bahasa Inggris ataupun belajar lainnya. Oke, tetap semangat. Bye-bye.